Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja, semoga masih menunggu readingannya. Dan ini bukan bonus. Oke, saya tahu semalam sudah ada satu bonus reading dan sekarang ada reading lagi gitu, kayak berturut-turut gitu. Tapi enggak, saya cuma mengikuti schedule-nya gitu. Dan schedule-nya hari ini adalah untuk Virgo. Setelah tadi pagi Leo, setelah itu Virgo, dan next-nya itu adalah Libra gitu kan schedule-nya. Oke. Dan ini adalah readingan untuk Virgo dalam rangka percintaan. So love story-nya Virgo yang ini. Oke, saya akan langsung aja. Oh ya, iklan belum? Ntar aja lah ya iklannya. Kalian tahu kan, saya masih jualan ini energi mood spray, positive mood spray, energy spray ya. Boleh dibeli. Begitu juga dengan gelang-gelangannya ini, gelang-gelangan dari Light Angel juga yang sesuai dengan zodiak masing-masing, dengan ada batu-batu di sini, batu-batunya itu lah. Itu juga sesuai dengan kalian gitu, dengan zodiak kalian gitu, yang Virgo ada. Oke, kemudian apa lagi? Oh yes, sudah banyak yang beli Virgo, kebanyakan Virgo, yang lainnya jarang. Enggak sih, yang lainnya juga ada, tapi maksudnya emang kebanyakan Virgo. Oke, kita mulai aja bacaan cintanya tanpa berpanjang-panjang. Ada ini pakai Whisper of Love untuk sebagai guidelines aja ya, sebagai pembuka, juga guidelines dalam arti kita mau bacain tentang apa nih cinta-cintaannya. Oke, ini timeless dan ini juga bisa berlaku untuk kalian yang sudah punya pasangan maupun yang lagi ngincar seseorang atau yang masih single and happy. Biasanya kalau Virgo yang percintaannya baik-baik saja, keuangannya begitu. Tapi giliran keuangannya baik-baik saja, percintaannya joker balik gitu ya. Oke, hidup itu adil. Adil saudara-saudara. Baik, yang pertama ini kartunya, rest and relaxation is essential. Bah, ada yang nggak bisa tidur. Rest and relaxation, nggak ada yang susah relax atau susah tidur, ya pakai ini aja. Ini enak nih kalau disemprotin. Nah, saya semprot deh dulu. Itu relax kitanya dan tidurnya juga nyenyak. Bahkan ada yang bilang saking nyenyaknya telat, gara-gara tidurnya kenyenyakan terus malah jadi telat. Aduh, mohon maaf kalau yang itu saya nggak tanggung jawab. Oke, lanjut. We all have a fundamental needs. We all have a fundamental need to take a break. Kita semua tuh punya memang udah disetel gitu ya dari sononya untuk sedikit beristirahat. Saya mengerti pikirannya si Virgo itu tidak pernah berhenti 24 hours a day, 24 jam sehari. Muter aja mikirin, bahkan kadang-kadang lompat pikirannya. Nggak tahu kalau kalian ya, karena saya Virgo, pikiran saya juga sering kali lompat gitu. Jadi lagi mikirin sesuatu, lagi di keadaan sesuatu, tiba-tiba lompat ke pikiran yang lain gitu, tapi tetap mikirin gitu, terus balik lagi ke yang tadi, terus saja begitu. Bahkan tidur pun mikir, lagi makan pun mikir, apalagi bengong ya. Nggak ada deh tuh istilah cerita bengong nggak ngapa-ngapain nggak mikir gitu, itu nggak Virgo banget. Virgo itu memang overthinker ya, overthinking melulu gitu. Jadi ya sudah, tapi ini disarankan untuk rest and relax, padahal ini tentang percintaan. Interesting. Menarik ya, apa hubungannya antara percintaan dan suruh istirahat dari segala stres, penat, ya nggak bisa tidur itu. Oh, mungkin ada beberapa Virgo yang segitunya kepikiran sampai akhirnya nggak bisa tidur nyenyak, sampai akhirnya menguras emosi kalian sedemikian rupa gitu ya Virgo ya. Oke, kita buka aja kartu-kartunya sebentar. I need 7 card please, thank you. I need 4 more card please, thank you. 1, 2. This one? No, no. Gak
mau. Masih harus di-shuffle lagi sebentar ya. Sabar ya sayang. Sabar dulu. Wow. Oke, saya ambil yang ini. Ya. Ini ada yang enggak saya diomelin. Katanya gini, alah kamu sendiri juga saking overthinkingnya tidurnya juga gak bener gitu. Jadi kayak ayo itu pesannya untuk kamu rest and relax dulu. Ya ampun, ada-ada aja. Oke, baik Virgo, kita baca kartu pertama apa? Ada Four of Wands yang terbalik. Oke, ini untuk beberapa Virgo yang perjalanan percintaannya memang terbalik ya. Keinginan untuk menikah, tunangan, ke jenjang berikutnya dengan orang yang kalian anggap sudah tepat masuk dalam kehidupan kalian. And then suddenly, terbalik suasananya, situasinya, entah karena satu dan lain hal, entah karena apa gitu. Perjalanannya mungkin belum bisa diteruskan, nggak bisa diteruskan karena memang nggak bisa sama sekali, atau keadaan yang memaksa kalian untuk tidak bisa sama sekali meneruskan ini gitu. Dan itu bikin si Virgonya stres. Four of Wands, kalau nggak terbalik begini ya, ini cupah. Cupah itu pernikahan di bawah ini, cupah namanya. Oke. Tapi Four of Wands itu juga bicara bukan tentang goalnya. Goalnya apa? Menikah gitu kan. Kalau percintaan kan goalnya menikah lah ya. Kalau yang udah menikah goalnya adalah ya happily ever after ya, bahagia selamanya gitu kan. Tapi Four of Wands juga bicara tentang perjalanannya, prosesnya. So prosesnya belum bisa dilanjutkan, prosesnya belum bisa dilaksanakan. Terus gimana dong kalau prosesnya nggak bisa dilaksanakan? Kita tunggu. Virgo, tunggu dulu. Apakah memang nggak bisa samsek sama sekali? Atau memang ada pesan-pesan yang tersembunyi di situ yang kita nggak tahu, yang menghentikan langkah kita atau menghentikan prosesnya? Ada apa gitu ya. Oke, kita lanjut dengan kartu berikutnya. Page of Wands yang terbalik. Kalau kalian para Virgo mengharapkan orang lama menjadi bagian dari kehidupan kalian, memang jawabannya tidak karena terbalik. Oke, so mungkin tidak berkabar, ngilang, ghosting, whatever. Ya orang lama itu seperti itu. Kalau memang perjalanan percintaan kaliannya terhenti karena orang lamanya nggak datang, ya wes, berarti ini ada pesan mungkin untuk kalian. Lanjut. The Strength yang terbalik. Memang lagi jungkir balik ya. Bahkan keberaniannya juga untuk menghadapi segala masalah ini juga jadi jungkir balik. Ya, sabar Virgo, sabar ya. Ada banyak hal yang memang menuntut keberanian kalian justru dalam hal seperti ini. Seperti yang tidak terduga oleh Virgo sebenarnya gitu ya. The Strength yang terbalik juga berarti bahwa keberanian kalian untuk menghadapi kenyataan itu juga lagi perlu dibalikin lagi ke dalam diri kalian gitu. Justru keberanian untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Virgo gitu kan. Inginnya Virgo dengan orang itu bahagia bla 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 gitu kan. Cuma sekarang kayaknya lagi suruh tahan diri dulu, ditarik dulu, suruh rest and relax dulu gitu kan. Gak selalu mikirin segimananya, karena itu nanti akan mengganggu yang lain-lainnya juga Virgo. Oke. Lanjut dengan King of Swords di tengah justru. Well, sebagian dari kalian akan menemukan orang baru yang lebih cocok dengan kalian, yang lebih mungkin lebih baik keadaannya, mungkin lebih memungkinkan untuk bersama-sama. Orang baru yang
mungkin bisa membantu kalian dalam hal percintaan maupun kehidupan kalian yang lain. Akan tetapi apakah itu adalah jodoh kalian? Nah, itu kan pertanyaan yang selanjutnya ya. So, saya yakin relate dengan beberapa Virgo, karena beberapa Virgo datang ke saya dengan membawa orang baru gitu. Jadi kayak udah pernah personal reading dulu, tapi perjalanannya nggak mulus dengan si orang lama, terus tiba-tiba datang lagi dengan membawa orang baru, karena kan selalu ngasih foto ya, fotonya tuh saya baca gitu. Jadi reading lagi gitu, ulang-ulang readingnya Virgo emang ulang-ulang ya, bolak-balik. Udah ada yang 2 tahun lalu reading, terus tahun ini tiba-tiba nongol lagi. Ada yang 2 tahun lalu, setahun lalu, beberapa bulan yang lalu kayak gitu. Nah, orang-orang yang masih mencari, and then ketemu orang baru, ya mungkin dia jauh lebih baik dari yang sebelumnya, yang udah kalian tangisin sampai segitunya. Tapi memang udah bukan buat kalian, jadi memang harus ditinggalkan. Tapi permasalahannya kan, apakah dia memang jodohmu? Jangan-jangan datang cuma sekedar mampir. Nah, itu juga makanya bikin kalian stres, bikin kepikiran, dan lain sebagainya. Kalau ingin tahu apakah dia orangnya, ya monggo personal reading, mau sama saya apa sama yang lain mah terserah aja. Tapi yang jelas nggak bisa secara spesifik dikasih di sini, karena kan beda-beda orangnya. Masa saya satu orang untuk rame-rame? Nggak mungkin lah ya. Oke, kartu yang selanjutnya, my dear. Wah, Page of Cup yang terbalik. So, kalau orang baru tersebut kalian consider sebagai apakah dia jodohku, apakah dia memberikan cinta? Kayaknya enggak deh Virgo, enggak. Orang baru itu memberi mungkin sedikit euforia baru atau sesuatu hal yang baru. Tapi Page of Cup-nya terbalik, so it means dia nggak ada hubungannya dengan cinta-cintaan di kehidupan kalian. Dia datang, berkenalan, ketemu kalian hanya untuk sebagai sesuatu yang lain gitu. Mungkin sebagai sahabat, mungkin sebagai pertemanan, atau kalian bisa belajar dari kehidupan masing-masing gitu. But it's good, I mean like, kenapa tidak kita punya relasi yang banyak. Terus terang sejak saya pergi ke Papua selama 5 tahun, saya nggak punya relasi banyak lagi gitu. Jadi pas balik jadi kayak sendirian gitu ya. Untung saya sih ada si Mas pasangan saya, jadi tapi kan dia juga punya kesibukan, jadi tidak selalu bisa bersama-sama begitu kan. Dan akhirnya bagaimana caranya supaya membuka link baru dengan keadaan seperti ini, dalam arti kehidupan kita sekarang udah kayak individu banget ya kan, apalagi dengan adanya COVID dan lain-lain. Tapi saya tahu, kalau saya ya direlasikan dengan kehidupan saya, orang-orang baru yang datang di kehidupan saya memang bukan soal percintaan ini gitu, pasti soal yang lain. Nah, untuk beberapa dari kalian Virgo yang langsung overthinking pada saat orang baru itu datang, please pertimbangkan, mungkin dia bukan membawa cinta dalam arti romance kepada kalian, tapi cinta yang lain, cinta yang berbeda, cinta sebagai seorang sahabat, kolega, atau apapun itu. Atau ya intinya sih jangan GR dulu gitu loh. Satu, jangan GR dulu. Yang kedua, jangan memaksakan bahwa dia lah yang akan menggantikan yang lama gitu. Padahal kalian tuh masih baru saja sembuh dari yang lama gitu. Dan ya it happened, terjadi pada beberapa Virgo yang memaksakan diri bahwa dia itu orang yang baru itu adalah sebagai pengganti yang lama gitu. Padahal kalau dilihat dari kartunya ya belum tentu, apalagi di kartu yang kalau yang ini yang general reading aja nggak kelihatan begitu gitu kan. Ya datang tapi bukan dengan cinta yang romance gitu kan. Ya sudah gitu, consider itu sebagai berkat Tuhan, kalian diberi kenalan baru atau sahabat baru yang bisa mengisi kehidupan kalian gitu. Kalau kalian bilang nanti pada akhirnya bisa jadi cinta-cintaan, Kak,
we never know gitu, kita nggak pernah tahu, mungkin aja kan, segala kemungkinan itu bisa terjadi, tapi kejadian atau tidak kita yang tidak ngerti. Kita tidak tahu, dan memang diperlukan kayak deep reading personal gitu kan. Kalau saya nggak mau tahu. Kalau saya nggak mau tahu, saya kenal sama seseorang yang baru, saya tidak mau tahu apakah dia akan jadi apa di dalam kehidupan saya. Saya cukup mensimplify kehidupan saya, mensimplify pikiran saya supaya nggak kebanyakan overthinking. Kenalan baru, dia baik, menyenangkan, oke, fine, kita berteman, that's it. Mau perempuan mau laki, nggak masalah gitu. Cuma jangan paksakan juga untuk bisa berteman atau klik dengan kalian gitu. Walaupun misalnya sama-sama Virgo atau zodiak, tapi kan tetap berbeda gitu. Jadi apa-apa tuh jangan dipaksain, jangan dipacok-pacokke gitu, jangan dicocok-cocokin gitu. Harusnya ya mengalir aja, seperti ya udah gimana nanti semesta mengaturnya gitu. Yang jelas kalau kalian each other atau bersinggungan satu sama lain di dalam kehidupan, itu pasti ada artinya, itu aja. Habis itu bubar jalan juga pasti ada artinya, tetap ada artinya. Oke, lanjut dengan kartu selanjutnya, ada si Four of Cups yang terbalik. Memang tidak match antara offering dan keinginan kalian. So memang tidak ada kesesuaian di situ, tidak ada kayak memang bukan dia gitu, he's not the one. Kita intip kartu yang berikutnya ya, siapa tahu tiba-tiba di sana soulmate, kan kita nggak tahu ya, by the end jadi soulmate kita nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini adalah dia datang atau masuk ke dalam kehidupan kalian, kalian masuk ke dalam kehidupannya dia, itu tidak secocok itu gitu. Walaupun kelihatannya baik-baik saja atau gimana-gimana, bukan dalam kecocokan romance, tapi pasti tentang hal lain, dan pasti ada artinya. Segala sesuatunya itu saya percaya ada artinya, nggak cuma kayak numpang lewat begitu aja, nggak, pasti ada artinya. Oke, kartu yang terakhir, mau ngintip nggak? Saya mau ngintip tapi kok agak-agak gimana nih. Queen of Cups, oke, enggak ya, bukan kartu bukan kartu soulmate, oke. Tapi Queen of Cups di terakhir ini sih sebenarnya bicara tentang perjalanan cinta kalian yang sesungguhnya. Kalau memang untuk kalian yang sudah punya hubungan, and then masih punya trouble atau masih punya masalah, punya rintangan di perjalanannya, by the end kalian para Virgo tetap Queen of Cups, tetap orang yang care dan dia juga care, jadi kayak care satu sama lain. Ini kalau yang udah punya hubungan solid ya, dan itu akan menjadikan kalian pribadi yang penuh kasih kayak gitu ya, dan membantu kehidupan pasangan kalian walaupun mungkin masih ada halang rintangnya di depannya gitu kan. Itu untuk yang sudah punya pasangan. Kalau yang belum punya pasangan, Queen of Cup-nya apa ya? Jadilah kalian yang seperti ini, yang welas asih, yang mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri, yang seperti itulah gitu kan. The best of you, yang terbaik dari dirimu itu akan mempengaruhi langkah hidupmu loh, Virgo. So ya ini bagus aja sih kartunya menurut saya. Oke, so apa yang terjadi dengan rest and relaxation is essential, seperti kartu Whisper of Love ini katakan. Saya melihat ada banyak stres di kehidupannya Virgo, di percintaannya, baik yang udah punya pasangan maupun yang belum punya pasangan, karena satu dan lain hal gitu. Rest and relax di sini bicara tentang ya udah nggak usah segitunya overthinking ya Virgo, jadi kayak ya let it flow aja, make it simple, bikin hidup itu sesimpel mungkin, percintaan juga dibikin sesimpel mungkin, nggak usah terlalu gimana-gimana, nggak usah punya target boleh, oke, target menikah di umur sekian, target ini target itu boleh,
Tapi kita juga harus tahu, Tuhan tuh tahu yang terbaik buat diri kita gitu. Kalau bukan dia orangnya, dan pasti ada sesuatu hal yang ada orang lain yang lebih baik dari dia, itu satu. Kedua, mungkin memang belum waktunya. Kalaupun dia belum waktunya. Gitu ya Virgo ya. Oke, saya bukakan beberapa kartu lagi untuk mungkin masih ada pesan yang belum tersampaikan. Tuh kan jatuh. Page of Cups-nya terbalik, oke, tidak apa-apa. Page of Cups terbalik, The Death terbalik. Oke. Saya dapat 5 kartu yang memang dijatuhkan untuk bacaan ini. Page of Cups yang terbalik untuk yang belum punya pasangan dan masih nunggu, memang belum ada yang datang ya. Pesannya gitu untuk yang masih mencari. Yang udah sama-sama gimana? Bukan cintanya nggak datang lagi, bukan. Tapi memang beberapa masalah itu timbul karena masalah lain mempengaruhi gitu. Jadi kayak yang seperti saya bilang, rasa cinta itu cuma 3 bulan menurut penelitian para ahli gitu. Selebihnya adalah komitmen gitu. Kalau masih tetap berkomitmen dan walaupun cintanya mungkin udah terkikis karena banyak peristiwa, banyak hal, tapi yang jelas komitmennya masih harus tetap dijaga gitu. Terus ada The Death yang terbalik, ada yang belum selesai, adalah yang belum bisa move on dari yang lama. Kalau nggak move on dari hal yang lama, dan bagaimana kalian mau mendapatkan hal yang baru, agak susah ya. So untuk saat ini hal yang baru itu memang belum datang hanya karena kalian masih nyantol di masalah yang lama gitu. Itu makanya The Death-nya terbalik. Oke. Kemudian ada Ten of Wands. Perjalanan yang kalian lalui itu kalian bawa banyak beban loh. Beban dari masa lalu ya, my dear Virgo. Kenapa tuh? Gak usah lah. Hidup ini sesimpel itu loh. Sesimpel itu. Kalau saya bilang, saya suka banget mensyukuri atau senang dengan hal-hal yang receh gitu. Kenapa? Ya kalau kita mikirin segitu beratnya ngapain gitu kan? Udah hidup cuma 1 kali, nggak lama pula di sini. Berapa lama sih manusia itu hidup di dunia ini? Kan nggak lama-lama. Bahkan yang masih muda-muda juga ada yang udah dipanggil gitu kan. Jadi ya sebenarnya gak lama-lama kan hidup di dunia ini. Ngapain bawa-bawa beban di dalam perjalanan percintaan kalian? Mau masa lalu itu menyakitkan, masa lalu itu begini begitu, tapi yang jelas kita take it easy aja. Lakuin aja perjalanan itu sesimpel mungkin, seringan mungkin. Gampang yang ngomongnya, kalian pikir saya mudah melaksanakannya, enggak. Kesulitan saya justru saya juga susah banget melangkah, tapi harus selalu memotivasi diri supaya apa? Supaya saya bisa bikin readingan ini. Bayangin kalau saya yang masih membawa beban-beban ini segitunya berat-berat di tank-tank gitu kan, di perjalanannya gitu kan. Bagaimana caranya saya bisa membaca kartu-kartu ini secara positif gitu, karena yang saya lihat dari komen-komennya Virgo di bacaan-bacaan tarotnya Virgo itu bilang yang mereka suka dari bacaan saya karena saya walaupun kartunya nggak cantik-cantik amat, nggak bagus-bagus amat, saya ngambil sisi positifnya gitu. Sebenarnya memang itu yang menjadi guideline saya gitu, bahwa seburuk apapun kehidupan kita masih harus bisa ngambil hal kecil, sesimpel, sereceh apapun untuk disyukuri, untuk dirayakan, untuk merasa diberkati gitu dengan hal-hal kecil yang remeh-temeh gitu kan. Kalau kalian sudah mengenal saya, kalian tahu bahwa saya sereceh itu sebenarnya. Kenal di dunia nyata ya, oke, tapi nggak kucuk-kucuk juga kalian bisa kenal. Kalau tidak bisa ketemu, itu berarti memang kita nggak cross each other ya di kehidupan nyata ya. Tapi kalau memang ditentukan oleh semesta untuk bertemu, dan pasti bertemu dalam hal apapun. Oke? Masih ada Ace of Cups untuk kalian dalam posisi yang bagus. Jadi masih ada cinta yang besar, bless, berkat ya.
care, ke perhatian dan segala macam yang bagus-bagus untuk Virgo gitu. Kalaupun bukan dari orang yang kalian tuju, kalaupun bukan dari orang yang memang seharusnya bersama kalian, kalian masih punya banyak hal yang perlu disyukuri. Dan ini benar, ini dengan adanya Ace of Cups ini dalam posisi yang bagus, memang iya harusnya kalian mensyukuri itu gitu. Kalau memang belum bisa sama-sama, ya syukur yang ada aja gitu. Ada ya lagunya ya, syukuri apa adanya, asik. Oke, ada The Emperor yang terbalik. Ada Virgo yang dealing dengan Aries, ngacung saya. Atau ada Aries dalam diri kalian. Oke, ini yang masih terbalik ya. Terbalik bukan berarti mungkin tidak cinta lagi atau tidak ini, tapi memang mungkin ada masalah yang sedang dia hadapi baik oleh Virgo maupun si pasangannya Virgo gitu kan. Dan itu membuat jungkir balik semuanya sih, memang membuat keadaan tidak seperti yang diharapkan gitu. Ya overall bacaannya sih nggak cantik-cantik amat memang, tapi saya yakin masih ada hal-hal baik di luar sana yang masih bisa kita syukuri gitu. Jangan bilang Mbak Lucy sih enak nggak ya? Nggak, saya juga nggak enak lah hidupnya, jangan salah. Jangan salah, saya nggak cerita aja sama kalian, emang saya mau harus cerita gitu sama kalian. Nggak lah ya, saya simpan sendiri, saya telan sendiri, asik. Well, Virgo, saya persilakan menanyakan satu hal, jawabannya apa? Waduh, jawabannya iya, The Star. Jawabannya iya, dan ini berkaitan dengan masa depan kalian. So iya, for your future. So apapun yang terjadi sekarang, kalaupun itu tidak menyenangkan, kalian tahu in the future, di masa depan kalian ada sesuatu yang dipersiapkan. Jadi kalau jalurnya sekarang berkelok-kelok atau naik turun atau membuat kalian pocel-pocel, it's okay, karena ini perjalanan untuk masa depan kalian. Aminin aja yang bagus-bagus. Kalau saya percaya itu, percaya banget bahwa apa yang Tuhan siapkan untuk kita, itu kadang-kadang kita tidak mengerti. Perjalanan yang kita lalui seperti ini kadang-kadang bikin kita, apaan sih kok gini-gini amat gitu, nggak bisa kayak orang lain. Padahal orang lain yang kayak kalian maksud itu belum tentu sebagus itu juga gitu. Pasti kan ada jelek-jeleknya juga di dalam kehidupannya, kalian aja yang nggak tahu. Kenapa kalian nggak tahu? Karena kalian bukan orang itu gitu loh. Mungkin orang itu ngelihat kalian juga berbeda, jadi kayak sawang sinawang kalau orang Jawa bilang. Atau rumput tetangga lebih terlihat hijau dibandingin rumput di halaman kita. Kita ngelihat orang lain lebih baik, lebih bahagia, lebih gitu kan. Padahal orang lain juga melihat kita juga kayak, dia tuh sesimpel itu tapi ketawa terus gitu. Maksudnya sesederhana itu hidupnya tapi ketawa terus, kayaknya dia lebih bahagia dari kita. Orang lain mungkin melihatnya juga seperti itu. So nggak bisa ya kita merasa orang lain lebih baik hidupnya gitu kan. So The Star bicara tentang your future yang berkaitan dengan hari ini. So my dear Virgo, monggo silahkan, apapun yang kalian hadapi hari ini adalah demi masa depan kalian. Monggo silahkan memikirkan hal itu supaya tidak terlalu overthinking sehingga tidak bisa rest and relax, seperti kartu pertama yang dibilangin ini. Katanya esensial, itu penting, jadi memang harus dilakukan rest and relax itu. Oke? Baik, beberapa pesan dari Oracle Cards akan saya buka. Yang pertama dari Very Manifestation. Be very honest and clear about what you wish and manifest in your life. Jujur aja dan benar-benar clear, itu dalam arti kalau kalian ingin sesuatu, mintanya benar-benar yang itu yang diminta gitu kan. Dan manifestasikan ya di dalam kehidupan kalian. Tulis, now write it down on the paper. Manifestation itu step 1 gitu ya. So apapun yang kalian inginkan bisa ditulis, kemudian didoakan, kemudian udah lupain aja, biarkan semesta yang memberikan jalannya. Oke, apa lagi? Oh, satu lagi, no, 2 lagi ya. Ini dari Archangel Message. Fine.
Angel terapi, ini terapi malaikatnya apa maksudnya? Archangel Raphael, give your cares and worry to us angel, allow us to take your burdens. Oke, berikan kekhawatiranmu dan ya apapun yang sedang menjadi pusat perhatianmu kepada guardian angelmu atau malaikat pelindungmu, nanti dia yang akan mengangkat bebanmu. Oke, so ini ya Ten of Wands, yang beban yang kalian bawa-bawa dari masa lalu. Kalau kalian serahkan ke semesta, ya memang ini bicara tentang angel, tapi kan semesta lah ya gitu. Kalau kalian serahkan kepada semesta, nanti mereka semesta yang akan ambil itu dari kalian sehingga langkah kalian jadi lebih smooth, lebih mudah. Oke, satu lagi dari Monology Oracle Card. It's time to release negativity. Ini waktunya untuk merilis, untuk melepaskan segala kenegatifan kalian. Kalau diperlukan, pakai spray aja ya, tuh kan iklan lagi. Kalau diperlukan. Kalau bisa sendiri ya nggak apa-apa juga. Oke, my dear Virgo, sekian aja bacaannya. Saya harap ada yang bisa diambil dari sini. Tetap semangat, tetap berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi 2 hari lagi ya. Berarti minggu ya. Untuk bacaan bonus Virgo selanjutnya. Oke. Semoga tidak ada halang rintang sehingga bisa dilaksanakan gitu ya. Dalam lindungan Tuhan selalu kita semua. Salam light, angel, and love, and bye now.